Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manfaat telur terhadap kesehatan. Memang secara tradisional kita banyak yang tahu ya bahwa telur itu baik untuk kesehatan. Makanya banyak minuman kesehatan tradisional itu pakai telur. Kita kenal tuh misalnya ada STMJ, susu telur madu jahe. Tapi sekitar setengah abad yang lalu, tepatnya tahun 1968, American Heart Association itu menyarankan supaya mengonsumsi telur itu kurang dari 3 butir per minggu karena kandungan kolesterolnya sangat tinggi. Jadi ditakutkan kalau banyak mengonsumsi telur itu nanti kolesterol di dalam darah naik, terus nanti jadi plak, jadi stroke, jadi segala macam gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dilakukan pemeriksaan terus-terus dilakukan penelitian, sekarang rekomendasinya itu berubah. Karena ditemukan bahwa sebenarnya kolesterol yang ada di dalam telur, kolesterol yang berasal dari makanan, jadi diet dari kolesterol itu ternyata tidak mempengaruhi langsung kolesterol yang ada di dalam darah pada orang yang normal. Jadi dari berbagai penelitian yang diadakan selama bertahun-tahun itu ditemukan bahwa ternyata telur itu nggak seburuk itu, nggak jahat terhadap kesehatan. Jadi sekarang malah disarankan bahwa telur menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Karena telur merupakan sumber bukan cuma protein ya, ternyata banyak sekali kandungan gizi yang terdapat di dalam telur. Dan bukan cuma gizinya, ternyata telur itu ada manfaat lain terhadap kesehatan. Akan kita bahas satu-satu ya. Ini adalah bagian-bagian dari telur. Kalau kita lihat, sebagian besar dari telur itu bisa dikonsumsi. Yang nggak dikonsumsi itu adalah cangkang bagian luar sama membran yang nempel di cangkang. Kalau kita masaknya dikocok atau dipecahkan gitu ya, itu membran nempel ke cangkang. Kalau kita rebus, biasanya membrannya nempel ke telur, tapi kita kupas juga, nggak dimakan juga. Dari bagian-bagian telur yang bisa dikonsumsi ini, sebagian besar itu memang bisa diserap oleh tubuh, terutama kalau telurnya sudah dimasak. Kalau telurnya mentah, bisa dikonsumsi tapi tidak dapat diserap dengan baik zat gizinya. Apa aja sih yang terkandung di dalam telur? Yang paling banyak itu adalah air, baik di putih telurnya maupun di kuning telurnya. Itu kandungan terbesarnya adalah air. Nah, terus ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral, segala macam. Jadi kok boleh dibilang ini lumayan lengkap ya yang ada di telur itu, kandungan nutrisinya. Tapi perlu kita ingat, telur tidak mengandung serat. Jadi nggak boleh makan cuma telur aja. Ini seperti yang selalu saya bilang, nggak ada superfood. Meskipun kandungannya sangat lengkap seolah-olah superfood, tapi nggak super-super juga gitu. Masih ada yang lain yang harus kita konsumsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai nutrisi dari telur, saya mau disclaimer dulu. Angka-angka yang saya sajikan ini adalah garis besar, rata-rata. Nggak saklek, karena memang banyak variasinya. Namanya juga bukan dihasilkan oleh pabrik. Sama-sama telur, telurnya ayam sama telurnya bebek sama telurnya burung puyuh lain. Terus sama-sama dihasilkan ayam misalnya. Ayam kampung, ayam negeri lain. Sama-sama ayam negeri misalnya telurnya. Ayamnya yang dikandangin terus nggak bisa bergerak, sama ayam yang di kandangnya gede bisa lari-larian, sama ayam yang free range ya, maksudnya kandang terbuka, itu lain juga. Udah begitu stress levelnya si ayam. Udah gitu umurnya si ayam, udah gitu makanannya, sama-sama misalnya ayam yang dikurungin, makanannya dibanyakan pelet A atau pelet B, itu bisa lain. Jadi banyak sekali variasinya. Yang saya bahas di sini adalah secara garis besar. Soalnya terus terang, waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya dapat jurnal yang dari Amerika, yang dari UK, yang dari Australia, angkanya beda-beda. Jadi disclaimer-nya gitu ya. Makronutrien apa aja yang terdapat di dalam telur? Ternyata lengkap. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Nah, telur ini adalah merupakan salah satu sumber protein yang baik dan murah. Karena itu, kalau dibatasin jumlah konsumsi telurnya, banyak orang yang kebutuhan proteinnya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Apalagi mereka yang vegan. Karena kalau sumber protein nabati itu tercernanya agak lebih sulit dibandingkan protein hewani. Dan telur ini adalah salah satu jenis protein hewani. Yang mana pada sebagian vegan itu bisa diterima karena kan telur itu nggak dibuahin ya, tidak terjadi pembunuhan binatang baik
putih telur maupun kuning telur sama-sama banyak mengandung protein. Kandungan protein rata-rata di dalam telur itu kalau secara keseluruhan sekitar 12,5 gram per 100 gram telur mentah. Kalau putih telurnya aja itu sekitar 11 gram per 100 gram putih telur. Sedangkan kalau kuning telur beserta vitelin membrannya itu sekitar 16 gram per 100 gram kuning telur. Hingga saat ini sudah teridentifikasi lebih dari 150 jenis protein di putih telur aja, di mana separuhnya itu ya berupa ovalbumin ya. Nah, sedangkan di telur secara keseluruhan itu ada lebih dari 1000 jenis protein, termasuk yang ada di dalam cangkangnya ya. Tapi banyak yang belum diketahui apa efeknya terhadap manusia. Yang saya akan bahas ini, saya nggak akan bahas sampai 1000 jenis lah, saya akan bahas yang gede-gede aja ya. Nah, ovalbumin yang banyak sekali terdapat di putih telur itu merupakan protein yang penting bagi tumbuh kembang si ayam dan diperkirakan juga penting bagi tumbuh kembang manusia. Selain itu, di putih telur banyak sekali terdapat lisozim. Lisozim ini sifatnya itu antibakterial, membunuh bakteri yang melindungi si calon ayam, calon bebek, calon apalah yang di dalam telur itu gitu ya. Dan memiliki fungsi yang sama, bisa membunuh bakteri juga, sehingga banyak dipakai di pembuatan obat-obatan juga untuk bahan pengawet makanan. Makronutrien yang kedua itu adalah lemak. Kandungan lemak di dalam telur, kalau telur ayam itu rata-rata sekitar 8 sampai 11 gram per 100 gram telur secara keseluruhan. Sekali lagi rata-rata ya. Dan ini adanya cuma di kuning telur aja. Nah, dari lemak ini yang banyak proporsinya itu adalah kolesterol yang rata-rata itu jumlahnya sekitar 400 mg per 100 gram telur secara keseluruhan. Yang itulah sebabnya makanya di tahun 60-an itu sempat dibilang jangan banyak-banyak makan telur. Setelah diteliti-teliti ternyata enggak. Karena kebanyakan gini, waktu diperiksain kadar kolesterolnya, ditanya makan telurnya berapa. Nah, ternyata makan telurnya itu macam-macam. Makan telurnya digoreng, makan telurnya sama kentang goreng, sama bacon, pakai butter, macam-macam. Dan itu yang bisa mempengaruhi juga kolesterol di dalam darah. Nah, makin ke sini, penelitiannya itu lebih bagus ya. Terus dilihat, oh kayaknya memang bukan kolesterol yang di dalam makanan sih yang mempengaruhi kolesterol darah, tapi lebih ke pendampingnya, lemak jenuhnya yang dikonsumsi bersamaan dengan si telur. Berbagai penelitian yang dilakukan belakangan ini, yang kualitasnya bagus, skalanya besar, jumlah yang diteliti orangnya banyak, itu menunjukkan bahwa kolesterol dalam telur itu nggak mempengaruhi kolesterol darah pada orang yang sehat. Memang bisa pengaruh pada mereka yang sensitif terhadap kolesterol di dalam makanan, yaitu mereka yang menderita diabetes. Jadi kalau pada orang biasa itu nggak ngaruh. Penelitian yang dilakukan macam-macam, penelitiannya beda-beda, jumlahnya yang diperiksa orangnya banyak, jadi menurut saya kualitasnya lumayan bagus. Itu macam-macam ya. Ada yang bilang, oh 1 telur sehari itu nggak apa-apa. Ada yang bilang 2 telur, ada yang bilang 4 telur. Malah ada yang ekstrim bilang 9 telur. Tapi yang 9 telur per hari itu saya lihat ada konflik of interest-nya sih. Jadi saya nggak pakai itulah ya. Saya cari yang lebih aman aja mungkin. Kalau menurut saya, pada orang dewasa sehat itu ya 2 butir tuh masih oke loh. 2 butir telur per hari. Kalau anjuran dari American Heart Association yang sekarang yang terbaru itu sih 1 telur per hari untuk orang yang sehat. Sedangkan untuk mereka yang menderita diabetes itu 3 telur per minggu. Makronutrien lain yang terkandung di dalam telur itu adalah karbohidrat. Tapi itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Rata-rata sekitar 0,7% baik di dalam putih telur maupun kuning telur. Jenis gula yang paling banyak terdapat di dalam telur itu adalah glukosa, yang rata-rata itu sekitar 0,4 gram per 100 gram telur secara keseluruhan, dan karbohidrat ini, glukosa ini paling banyak berada di putih telur. Jenis gula lainnya seperti fruktosa, laktosa, galaktosa, maltosa ada, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tersebar ya, ada di putih telur sama kuning telur juga. Mikronutrien yang ada di dalam telur itu juga sangat banyak, sangat beragam. Kita mulai dari vitamin ya. Telur adalah sumber vitamin yang sangat baik. Semua jenis vitamin, mulai dari vitamin A sampai vitamin K, semua ada di dalam telur, kecuali vitamin C. Karena yang namanya unggas itu mereka bisa menghasilkan vitamin C sendiri. Dengan mengonsumsi 2 butir telur per hari, manusia itu bisa mengonsumsi sekitar 10-30% kebutuhan total vitaminnya dalam sehari. Selain berbagai vitamin itu, telur juga kaya dengan kolin,
yang hampir semuanya itu adanya di kuning telur. Kalau di kuning telur itu kandungannya sekitar 680 mg per 100 gram kuning telur, sedangkan kalau di putih telur itu cuma 1 mg per 100 gram putih telur. Kolin juga memiliki peranan penting di dalam kesehatan syaraf, pertumbuhan otak, sama integritas tulang. Mikronutrien lain yang terdapat di dalam telur itu adalah mineral. Telur itu kaya dengan fosfor, kalium, kalsium, sama natrium atau garam. Selain itu, telur juga mengandung zat besi, magnesium, mangan, selenium, dan zinc. Di mana kuning telur itu merupakan salah satu sumber zat besi sama zinc yang baik untuk manusia. Selain itu, karena telur kaya dengan selenium, zinc, dan mangan, telur ini bagus untuk kesehatan jiwa, kesehatan mental. Karena defisiensi dari ketiga zat itu bisa menyebabkan terjadinya depresi sama kelemahan ya, lemah, letih, lesu, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Selain berbagai nutrisi yang saya sebutkan tadi, telur juga mengandung faktor anti-nutrisi, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan dari zat nutrisi itu lebih sulit. Tapi, sebagian besar, kalau boleh bilang semua faktor anti-nutrisi itu bisa dirusak dengan cara memasak telur. Jadi dengan kata lain, penyerapan nutrisi dari telur akan lebih baik kalau telurnya dimasak. Cara masaknya gimana? Kalau dari berbagai macam penelitian yang dilakukan, apalagi kalau untuk memperoleh manfaat kesehatan yang lebih optimal, disarankan untuk mengolah telur dengan cara penambahan kalori sesedikit mungkin, alias jangan digoreng. Karena kalau digoreng perlu minyak, perlu mentega, perlu butter, perlu apalah. Jadi dengan sesedikit mungkin tambahan-tambahan itu lebih baik. Terus kan kalau misalnya bikin telur mata sapi, telur orak-arik gitu ya, omelet, itu kan biasanya ditambahin bumbu-bumbu tuh, tambahin garam. Padahal kita tahu garam itu nggak bagus buat kesehatan jantung, meningkatkan resiko hipertensi. Jadi berdasarkan banyak penelitian disarankan cara pengolahan telur yang sehat itu adalah dengan direbus. Direbus baik dengan kulit ataupun tanpa kulit. Jadi dipecahin dalam air terus dimasak gitu ya. Karena putih telur sama kuning telur itu memiliki titik kematangan yang berbeda, yang paling bagus itu menurut berbagai penelitian adalah kalau putih telurnya itu sudah keras, sudah nggak bening lagi. Tapi kuning telurnya itu jangan sampai keras banget gitu. Kalau bisa sih yang agak lembek, jadi kayak telur setengah matang. Kalaupun mau dibikin telur rebus matang gitu boleh, tapi jangan sampai si kuning telurnya itu ada timbul lapisan abu-abunya. Nah, gimana caranya supaya bagus pengolahan telurnya? Kalau misalnya dimasak tanpa kulitnya, ya kita lihat sampai si putihnya itu putih bener, nggak ada bening-beningnya. Udah gitu angkat, itu sudah enak untuk disajikan. Cukup untuk membunuh kuman, tapi tidak sampai merusak banyak sekali zat nutrisi. Kalau kita masaknya dengan kulitnya, dicuci dulu ya cangkangnya, dimasukin dalam air suhu ruangan, terus dimasak sampai mendidih, dibiarkan itu tetap mendidih selama 1 menit, terus matiin apinya. Didiemin selama sekitar 10 menit. Baru kemudian dikupas, dikonsumsi. Jangan didiemin lama-lama, jangan disimpan lama-lama. Kalau memang belum mau segera dikonsumsi, itu telur yang udah direbus yang masih ada kulitnya, dimasukin ke kulkas. Itu maksimal 2 hari. Tetap yang terbaik itu sarannya begitu dimasak langsung dikonsumsi. Sangat tidak disarankan untuk mengonsumsi telur mentah. 1, karena seperti yang tadi saya bilang, ada zat anti-nutrisinya. Penyerapannya jadi kurang bagus. Kedua, dikhawatirkan itu ada kuman. Terutama sih yang ditakutkan adalah salmonella. Selain mengandung nutrisi, telur juga mengandung antimicrobials yang baik untuk membunuh kuman. Itu sebagian besar berada di putih telur sama di lapisan vitelin membran yang membungkus si kuning telur. Antimikrobial di dalam telur pun sifatnya macam-macam. Ada yang antibakterial, antifungal untuk jamur, antiviral untuk virus, sama antiparasit juga. Ada yang kerjanya itu dengan menghancurkan, merusak membran dari bakterinya sehingga si bakterinya mati. Ada yang bekerjanya itu dengan menghambat penyerapan zat besi oleh si bakteri sehingga bakterinya kelaparan. Ada juga yang menghambat dari si protease mikroba. Jadi macam-macam cara kerjanya. Nah, berbagai zat antimikrobial ini kalau dikonsumsi ya bisa membantu menjaga kesehatan di dalam sistem pencernaan manusia ya. Dan bagusnya lagi, ternyata efek-efek ini tidak rusak oleh asam lambung kita. Jadi meskipun kena asam lambung di dalam lambung, waktu turun tuh di saluran cerna masih bisa bekerja itu efek antimikrobialnya.
Telur juga banyak mengandung antioksidan. Seperti kita tahu, oxidative stress di dalam saluran cerna yang berlangsung secara kronis itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, telur ini sangat baik untuk membantu mengatasi oxidative stress di dalam saluran cerna karena mengandung banyak vitamin, karotenoid, mineral, sama trace elements, sama proteinnya juga. Pada penelitian dilakukan terhadap binatang, itu ditemukan bahwa berbagai protein yang ada di dalam kuning telur ternyata bisa menghambat pelepasan sitokin-sitokin yang merupakan respon stres yang akhirnya menyebabkan radang. Jadi ada sifat anti radangnya. Di dalam penelitian terhadap binatang juga itu ditemukan bahwa telur bisa memodulasi sistem kekebalan tubuh si binatang, meningkatkan imunitas tubuh. Terus, pada penelitian skala besar di manusia, ditemukan bahwa telur ini ternyata baik untuk menurunkan tensi, tekanan darah, karena dia bisa menginhibisi angiotensin converting enzyme, itu yang seperti obat captopril ya. Itu kerjanya itu kurang lebih sama. Nah, yang menarik, pada beberapa penelitian ditemukan bahwa lysozyme yang di dalam telur itu ternyata memiliki properti anti kanker. Cuma memang karena penelitiannya skalanya kecil dan jumlahnya belum terlalu banyak, ini belum bisa digembar-gemborkan bahwa telur itu bersifat anti kanker. Belum juga, tapi menunjukkan arah yang menjanjikan. Masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sekian sharing saya hari ini tentang manfaat telur terhadap kesehatan. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya Sobat Sehat bisa terus mendapatkan info-info kesehatan semacam ini. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, silakan ketik aja langsung di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.